Oke, saya mau tanya nih, udah ada nggak guru yang memberikan tugas kepada kelas 4A? Banyak sekali. Oke, Ya, ada numpuk PR saya. Nah, Sama. ya, sebentar lagi saya berikan tugas untuk di kelas 4A. Semuanya di sini saya mau tanya. Ada 10 tugas aku. Oke, ada 10 tugas. Nah, di sini. Saya kalau tidak salah cuma ada 6. Enggak nih? Semua punya buku tugas atau buku latihan? Punya ya. Jangan tugas lah, kalau misalnya saya nggak berikan tugas, gimana nilainya nih? Dari mana saya bisa lihat nilainya? Oke, tugas hanya 2 Tugasnya soal. dari Google Form kan? Gimana? Tugasnya dari Google Form kan? Iya, dari buku cetak ya. Tugasnya mudah saja, nanti kita berikan tugasnya ya. Kalau mudah nanti langsung saya kerjakan. Oke. Wow. Rupanya di sini harus pakai ini ya. Bentar ya. Saya nggak wali kelas, saya cuma jadi guru bidang studi aja. Karena kan nggak semua jadi wali kelas ya. Bentar ya. Ininya mati. Ya. Saya tahu tidak siapa ketua kelas. Siapa? Kelas siapa? Ini kalau bunyinya kayak gitu ya. Oke, bentar ya. Ini tiba-tiba mati apanya nih? Oke, nah ini layarnya tadi tiba-tiba mati ya. Bentar ya, ini lagi hidup. Nah, ini kondisi kelas kita nih. Sir, di sana ada Gaston enggak? Ada siapa? Ada. Gaston. Itu ada. Nah, ini Gaston. Oke, nah. Saya main game sama dia. Yang dulu. Oke, kalau mau bahas game nanti kita bahas ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran dulu. Kita masuk ke pembelajaran, dibuka bukunya halaman 39. Kok sepi? Ya memang cuman ini aja kok sepi, ini 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang yang hadir saat ini. Yang belum buka bukunya dibuka ya. Gimana? Ada 2 orang nggak buka? Oke. Nah ini ya, dibuka buku tiknya halaman 39 bagian B, paragraf berbutir. Ini ya, jadi kalau misalnya ada yang belum buka, dibuka dulu ini. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang namanya itu adalah Pancasila. Nah, ini di minggu lalu udah kita pelajarin belum nih? Belum ya. Di minggu lalu kita masih belum belajar yang namanya itu adalah Pancasila. Kalau saya bertanya dulu nih, tentang Pancasila itu pelajaran apa? Oke, benar. Enggak, dengan pembelajaran komputer tentang Pancasila kalau saya tanya. Nah, itu benar. Coba dilihat di 39, perhatikan yang warna biru ini ya. Yang warna biru ini coba dilihat. Maha Esa. Itulah. Ya. Kita
adil dan beradab. 3. Persatuan Sama ya, sama-sama buat kita. Indonesia. 4. Satu. Kerakyatan yang dipimpin oleh Mana satu yang ketuhanan yang Maha Esa. wait, pelan-pelan ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, sebentar. Ngetiknya cukup lama. Maksudnya cukup lama gimana? Kan kita harus duluan ngomong ya. Ya pelan-pelan ya. Yang nggak bawa buku tuh bisa lihat di atasnya itu ada nampak. Ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Ya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dalam peradilan. Dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Saya ada bilang, bentar ya. Kalau kita ngomong cepat banget, tapi kalau mengetik itu butuh waktu. Tadi kita ada bahas ya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekali lagi saya tanya, ada nggak hubungan Pancasila ini dengan komputer atau TIK? Tidak. Ayo. Enggak. Oke, nggak ada. Terus kenapa ada Pancasila di dalam halaman 39? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke, nah, jelasin ya. Oke, sebelum nanti saya jelasin, saya mau tanya nih, ada yang mau baca nggak nih di bagian halaman 39 yang ini? Nampak yang ini ya? Ada. Pada tulisan tersebut ada. Saya pengen yang baca. Oke, Evelyn Ho angkat tangan nih. Coba dibaca ya, Evelyn. Pada tulisan tersebut terdapat teks yang diberi urutan, angka dan simbol. Fasilitas penomoran angka dan simbol tersebut dinamakan bulletin dan numbering. Kamu dapat menulis teks tersebut menggunakan program pengolah kata, misalnya program Microsoft Word. Pada program Microsoft Word, fasilitas penomoran dengan numbering ditunjukkan oleh icon 1, 2, 3. Sedangkan penomoran dengan bulletin ditunjukkan oleh icon bulan-bulan. Ya, lanjut lagi ya. Cara menggunakan icon numbering 1, 2, 3 dapat kamu lakukan dengan langkah kerja berikut. Oke, sampai situ dulu nih Evelyn. Oke, untuk yang offline dengerin dulu nih suara saya. Ya, fokus ya. Ini kita masuk ke les terakhir. Benar atau salah? Benar ya. Nah. Benar. Oke. Nah, bentar ya, saya lanjut dulu ya. Ini kita masuk les ke terakhir. Saya harap semuanya masih pada fokus dan semangat untuk belajar. Nah, temannya si Evelyn sudah yang membaca. Terima kasih. Thank you ya. Nah, kalau di sini Pancasila, 1, ketuhanan yang Maha Esa, benar. Nah, apa perbedaan dari yang ketik ini
dengan yang ada di dalam buku cetak kita? Ada yang tahu? Tidak Oke. ada judul. Online gimana? Apa yang berbeda antara di sini dengan yang ada di dalam buku cetak? Semuanya tergabung, tidak ada yang terpisah. Gimana? Tidak ada gambar burung Garuda. Tidak ada gambar burung Garuda. Belum, bukan itu jawabannya. Benar, jawabannya. Tidak ada nomor. Tidak Nah. ada nomor. Benar ya, seharusnya kan nomornya begini ya. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, yang ini. 5 adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, saya mau nanya nih, kalau misalnya saya berikan tugas nih, tugasnya itu adalah mengetik angka 1 sampai 1000. Mudah atau sulit? Ayo. Mudah. Mudah. Ya. Kalau oke. Kalau saya bilang 1 sampai 1000 mudah ke? Kalau saya bilang 1 sampai 10.000 mudah atau sulit? Sulit. Nanti capek. Sulit kali. Jawabannya Mudah. sulit. Itu gimana sulitnya? Kita disuruh untuk menghitung contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau sampai 100 oke. Nah, ini bagaimana cara Siapa itu? membuat nomor secara langsung atau otomatis. Gimana caranya, Seni? Nah, di sini kita akan pelajari bagaimana cara membuat nomor secara otomatis. Gimana caranya, Ayo? Yang pertama itu adalah blok terlebih dahulu. Ada yang ingat gimana cara memblok terlebih dahulu? Kemarin kita udah belajar nih. Menarik kursor di belakang kata yang ingin diblok. Oke, benar ya. Tahan klik kiri. Iya, benar. Seperti begini nih. Seblok kata yang ingin, blok teks yang ingin ditandai nih. Setelah ini, ya tadi temannya si Evelyn sudah baca. Benar ya, Evelyn tadi temannya sudah baca, katanya gunakan bullet dan numbering. Arti number dalam bahasa Indonesia apa nih? Nomor. Benar ya? Itu adalah angka nih. Coba semuanya fokus ya di sini, saya besarin dulu. Oke, di sini saya besarin sampai berapa nih? Kita besarin dulu nih sampai 250. Ini di temannya sampai kayak gini pun nampaknya. Oke. Nah, ini saya udah buat sampai 265 nih. Kemudian coba fokus ke bagian yang ini. Oke, yang ini. Gambar yang saya buat ini sesuai tidak dengan yang ada di buku cetak dari tulisannya? Sesuai. Sesuai ya, benar ya, sesuai ya. Di sini ada bulat-bulatan, kemudian ada 1, 2, 3. Nah, kemudian, yuk gimana sih cara membuatnya secara otomatis? Nah, coba perhatikan ya. Kita kecilin sampai 150 nih. Nah, ini seblok tadi sudah blok terlebih dahulu. Oke, ini. Nah, ini tadi kan kita sudah blok ya. Kita gunakan ini 1, 2, 3. Lihat. Nah, perbedaan antara yang ini dengan yang ini apa nih? Apa perbedaan ini? Karena yang satu ada titik. Yang satu Oke, tidak ada titik, yang satu ada titik. Yang satu ada titiknya, kemudian tulisannya mereng, benar nggak?
Benar ya tulisannya merek Ya, di bagian ya sini. betul. Ya Perhatikan betul. Sekarang. ininya. Nah, saya gunain ini. Nih, lihat. Oke. Saya gunain yang ini. Nah, maka dia akan otomatis langsung keluar angka 1, 2, 3. Perhatikan yang ini ya. 1, 2, 3. Kemudian ini ada titiknya. Tapi angkanya kecil. Benar nggak? Angkanya kecil. Benar ya? Kemudian bisa nomor 11. Ada 1, 2, 3 pakai titik. Nih. Banyak sekali. Iya. Benar ya? Yang ini contoh-contoh yang bisa kita gunakan. Tergantung kita mau pakai yang mana. Oke, contoh nih kita pakai yang ini aja nih 1, 2, 3 ada titiknya. Nah, dia akan otomatis langsung tercipta sampai seperti begini. Contoh ya ini nomor 5. Nah, saya tekan enter, maka akan otomatis ada nomor 6, enter 7, 8 nih seperti begini. Sampai 10.000 pun dia akan otomatis terbuat nih, udah sampai 34, 30. Gampang kali, gampang. Ya, kalau misalnya tadi saya suruh, kalau saya tulis dulu angka 1 sampai 1000, nah ini capek banget ya buat kayak gini ya. Harus kita ketik seperti begini. Nah, kalau dari yang tadi udah otomatis langsung keluar angkanya nih sampai 10.000 kita begini aja akan otomatis keluar tulisannya nih. Sampai 100 katanya oke. Nah, kalau buat sampai 100 tidak belajar nanti kita jadinya. Ini hapus ya, jangan dicoret-coret ya kalau misalnya saya nggak suruh ya. Nah, ini saya udah balikin ke 100. Nih, di bagian si Pancasila ini gampang banget jika misalnya kita buat yang namanya itu adalah penomoran seperti begini. Nampak ya? Ada gambar nomor-nomor yang dibuat. Contohnya seperti ini siapa nih yang buat AA ini? Oke, nah pertanyaannya untuk di bagian numbering gampang nggak nih? Gampang ya, bagaimana cara Nah, kalau buletin itu juga sama, itu dia berada di sebelah kanannya ini. Nah, di bagian kanannya ini, nih, ada nampak ya? Kita buat tanda bawah nih. Kalau saya tanya nih, di antara 3, 4, 5, 6, 7, mana yang paling menarik nih? Ayo, yang mana paling menarik di antara ini semua? Ada bulatan. 7. 4 yang bulat kecil. Ini? Yang ini? Atau yang mana nih? Atau yang ini? Pelangi. Atau ini? Bentar ya, saya kasih tunjuk semua. Yang berkursor. Ada hitamnya. Kursor. Oke. Ini? Warna pelangi lebih cantik. Atau yang ini? Yang ini. Atau yang ini? Mana ini yang paling bagus nih? Yang itu bulat kecil hitam semua. Oke. Bulat kecil hitam semua. Nah, yang ini kita boleh memilihnya, membuatnya secara pilihan. Tergantung kita mau gunakan yang mana. Cukup caranya itu yang pertama diblok terlebih dahulu. Kemudian setelah kita blok, kita bisa memilih sesuai dengan yang kita inginkan. Dan di bagian ini juga kita bisa buat nih. Nah, kita bisa mengatur bentuknya gimana, perataan teksnya seperti bagaimana yang kita inginkan. Sampai di sini dulu nih tentang paragraf berbutir. Ada yang mau ditanyain tidak sama Sob?
Gimana? Oke, bentar ya. Udah ada 2 orang ya. Nah, di sini kita tunggu dulu temennya 2 orang. Gimana? Sekarang 10.31. Oke, waktu kita masih ada 15 menit lagi. Nah, ini kita tunggu bentar lagi temannya ke toilet. Kemudian kita akan bahas tugasnya. Tugasnya itu apa, Nah, tugasnya itu mudah, yaitu sebentar. Sambil menunggu temannya ada yang ke toilet, boleh nggak diambil pensil terlebih dahulu buat yang online? Ini sudah habis. Untuk ujian topik kita ini adalah bab 4. Jadi topik ujian kita nanti adalah bab 4 tentang bagaimana membuat paragraf dan paragraf berbutir. Oke. Nah, ini temannya udah balik ya. Oke, ini ya. Oke, silakan. Jangan nangis ya. Nah, yuk coba semuanya dibuka bukunya halaman 43. Kalian diambil pensilnya sudah. Kita mengerjakan soal latihan bab 4. Sekarang kita masuk yaitu adalah soal latihan bab 4. Halaman 43. Sudah semua? Oke, kalau pakai buku kakak nggak apa-apa. Ini kita belajar bareng-bareng ya. Yuk, ada yang mau baca nomor 1 nih dari yang online? Ya. Ayo, siapa nih yang angkat tangan yang ngomong ini? Siapa nih? Oke. Viola, ayo Viola dibaca ya nak nomor 1. Halo, ada yang mau baca nggak nih nomor 1? Oke. CL, ayo Valencia dibaca ya nak. Icon yang digunakan untuk perataan teks pada suatu paragraf adalah B. Oke, benar ya. Nomor 1 itu jawabannya adalah B. Aligning. Nih ya. Ya, coba semuanya yang punya buku ditandain ya. Ditandain dulu nomor 1 itu adalah B. Ya, ini di halaman berapa nih? Nomor 1 itu jawabannya adalah B. Aligning. Halaman Ya. 43. Ini dipelajarin untuk ujiannya. Kita bentar lagi mau ujian, dipelajarin soal latihan bab 4, kemudian pelajaran juga akhir semester. di buku cetak aja ya. Ditulis di buku cetak, kemudian nih, nah nomor 1 jawabannya ada di mana? Nomor 1 ini jawabannya ada di halaman berapa nih? Ada yang tahu? Tidak. Ayo. 43. Halaman 37. Iya, benar. Halaman 37 nih. Halaman 37. Oke. Hello, jangan. Bentuk Ayo. suatu paragraf dapat diatur menggunakan perataan teks. Oke, benar ya. Lightning untuk menggunakan bentuk paragraf yang bagus. Itu ada di bagian di atas tabelnya. Pada program Microsoft Word, itu dapat diatur teks atau aligning. Oke, nah jadi jawaban nomor 1 itu adalah B, aligning. Oke, hello, jangan main. Kamu nggak bawa buku, tulis di dalam buku latihan, kemudian pindahin. Oke, jangan main-main dulu, kita bentar lagi mau ujian. Kalau nanti nilainya merah, gimana? Oke, boleh ya? Ya, untuk nomor 2, ada yang mau menjawabnya nomor 2 di halaman 43?
Oke, ada yang cowok nih angkat tangan. Sepilih Kalisto Wijaya. Halo Kalisto, dengar suara saya Kalisto? Oke, kalau ini udah balik semua temannya dari toilet, kita bahas tugasnya dulu nih. Oke, bentar ya, absensi, kemudian kita bahas tugasnya dulu ya. Oke, bentar. Saya mau absensi, kemudian bahas tugasnya. Yang hadir saat ini ada 25. Ada 25 siswa-siswi yang hadir saat ini. Oke, yuk bentar. Jangan diangkat dulu tangannya ya. Tutup dulu bentar. Gimana? Bab 4. Soal latihan bab 4. Halaman 43. Bentar saya absensi, kemudian kita bahas tugas. Oke, nah tugasnya itu adalah seperti begini. Semua di sini udah punya yang namanya buku latihan? Enggak. Belum, saya belum ada buku latihan, Ti. Nah, boleh mau atau buku tugas boleh dikerjain di mana aja. Nah, tugasnya itu hanya 2 soal. Oke, nah ini kan tugas rumah ya, jadi dikerjain di rumah aja. Tugasnya itu adalah nomor 1. Buat dalam bentuk tabel jenis-jenis perataan. Nih, di minggu lalu, 2 minggu lalu kita udah belajar nih, gimana cara apa aja jenis-jenis perataan nih. Ayo, ada rata apa aja nih? Rata kanan, rata kiri, rata tengah, rata kiri kanan. Rata tengah, kemudian rata kiri kanan. Kiri kanan. Nah, buat ini dalam bentuk tabel jenis perataan rata kiri, rata kanan. Kemudian tulis jenis rataannya, bentuk rataan, kemudian ikonnya. Ini soal nomor 1. Paham nggak nih untuk soal nomor 1? Oke, bentar saya buka dulu ya. Nah, tugasnya itu mudah. Untuk soal nomor 1 dibuat seperti begini nih. Nah, ini kan ada gambarnya, benar ya? Dibuat gambarnya, kemudian ada apa namanya dan fungsinya. Untuk lebih jelasnya, coba semua dibuka bukunya halaman 30. Ini untuk soal nomor 1 itu ada di halaman 30. Iya, benar ya. Dibuka bukunya halaman 30. Nah, untuk nomor 1 itu jawabannya. Dipindahin ke dalam buku. Boleh? Sudah lihat semua yang bagian ini. Nah, ini jawaban nomor 1 ya. Nah, oke. Ini nomor 1. Nah, kan ada jenis rataan. Artinya itu ada align left. Apa arti align left? Adalah rata kiri. Nah, di sini baru buat rata kiri. Kemudian tulis ikonnya atau gambarnya itu bagaimana. Oke. Ada di halaman 37 nomor 1. Untuk nomor 2 pertanyaannya seperti begini. Sir,
dikumpul di Google Classroom. Iya, nanti ditulis, digambar di buku latihan atau buku tugas, kemudian difoto dan kirimkan ke dalam Google Classroom. Gimana? Untuk tidak usah tulis soal ya, langsung jawabannya juga boleh. Nomor 2, bagaimana cara mengatur paragraf menggunakan jenis perataan nih. Ini soal nomor 2. Oke, ada yang paham untuk nomor 2? Soalnya hanya 2 soal aja. Nomor 1, saya udah kasih tahu jawabannya halaman 37. Untuk nomor 2, bagaimana cara mengatur paragraf menggunakan jenis perataan? Contohnya, lihat. Contohnya itu adalah kita blok terlebih dahulu, kemudian kita pilih. Kita pilih mau jenis rata apa nih? Mau rata tengah boleh, rata kanan boleh, atau rata kiri kanan nih. Untuk nomor 2 beginilah caranya. Yang pertama, kita blok terlebih dahulu teks yang ingin kita ubah, kemudian klik jenis perataan. Oke, untuk dikerjakannya dikerjakan di buku. Mau di buku manapun boleh. Yang penting dikumpulkan dan jelas dibuat ya. So, dikumpul paling lambat minggu depan. Oke, kalau bisa kerjain sekarang lebih bagus ya. Lebih bagus dikerjain sekarang. Jawabannya itu mudah banget ya. Nomor 1 Berarti hari itu Senin kumpul, Sir. gimana? Hari Senin kumpul. Kumpulnya paling lambat minggu depan di hari Jumat juga. Oke. Oh, Jumat depan. Bagus. Untuk yang tidak ngerti, boleh nanti ditonton video pembelajaran kita. Di sini ya. Nomor 1 udah bukannya? Oke, nomor 1 paham ya jawabannya ya. Yaitu adalah buat dalam bentuk tabel jenis perataan, rata kanan, rata kiri, rata tengah, rata kiri kanan. Nah, di tabelnya itu terisi jenis rataan, bentuk rataan, dan ikonnya itu bagaimana. Oke. Dan nomor 2, bagaimana cara mengatur paragraf menggunakan jenis perataan? Caranya itu adalah diblok terlebih dahulu, kemudian pilihlah perataan yang ingin digunakan. Ini jawaban untuk nomor 2. Nah, saya udah bilang gimana jawabannya. Nanti tinggal dipindahin aja ya. Oke. Sampai sini dulu kita. Kita sampai 10.45. Materi kita sampai sini. Ya, buat kayak gini sah, benar. Dibuat sesuai jawabannya. Kita sampai di sini dulu. Gimana? Ya, pertanyaannya ada di Google Classroom. Difoto, kemudian dikirim ke dalam Google Classroom. Sampai sini dulu kita. Kita berjumpa di minggu depan dan bye-bye.